Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mabrurah, NIM E 2019-2222. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Yang pertama, fase Mekah. Rasulullah SAW merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum hijrah, yakni pada tahun 610 Masehi dengan usia 40 tahun. Ia memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dikenal sejarah dengan sebutan Nuzulul Quran. Adapun metode dakwah Rasulullah yaitu ada 3. Yang pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua terang-terangan, dan yang ketiga terang-terangan di luar Mekah. Awal mulanya Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yakni hanya menampakkan kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dalam tarikh Islam, mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang yang terdahulu masuk Islam. Dan yang kedua yaitu terang-terangan dilakukan di Mekah. Hal tersebut terjadi sekitar tahun 613 Masehi. Yang ketiga, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan di luar Mekah. Hal itu terjadi karena keadaan semakin mendesak dan tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya. Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 wanita, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, konten dakwah di Mekah. Yang pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Dan yang kedua, pengajaran Al-Quran. Yang ketiga, bentuk-bentuk penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad. Penolakan terjadi karena adanya beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, Rasulullah mengajarkan tentang hari kebangkitan dan pembalasan di akhirat. Hal itu tidak diterima oleh para pemimpin Quraisy. Mereka menganggap seruan Nabi Muhammad sebagai tanda pembangkangan terhadap Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, takut kehilangan mata pencaharian sebagai penjual patung. Yang ketiga, kalangan bangsawan kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah tentang kesetaraan hak hamba sahaya dan kaum bangsawan. Dan yang terakhir, ajaran yang dibawa Rasulullah bertentangan dengan kepercayaan nenek moyangnya. Adapun macam-macam penolakan yang diterima oleh Rasulullah berbagai macam. Yang pertama lunak, yang kedua semi lunak, dan yang terakhir kasar atau keji. Yang keempat, faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad yaitu 1. Bidang politik kekuasaan, 2. Sosial atau persamaan sosial derajat, 3. Agama dan keyakinan, 4. Budaya, taklid kepada nenek moyang, dan yang terakhir ekonomi. Pembahasan yang kedua, fase Madinah. Yang pertama, mendirikan masjid sebagai sarana jalan untuk kemasyarakatan dan membangun ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslim dan non-muslim, atau biasa disebut dengan Piagam Madinah. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. 5. Memperkuat kekuatan militer. 6. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru. Dalam bidang politik, beliau meletakkan sistem kemusyawaratan atau syuro sebagai dasar berpolitik. Dalam bidang ekonomi, beliau meletakkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. Dan dalam bidang sosial kemasyarakatan, beliau meletakkan dasar dan sistem yang sangat penting, yang dilatar belakangi oleh ras, suku, bangsa, dan lain-lain.
Berikut beberapa faktor yang mempermudah Islam masuk ke Madinah. Yang pertama, penduduk Yasrib adalah orang yang paling dekat dengan agama Samawi. Yang kedua, kelompok Yahudi Yasrib sering mengancam orang Arab mengenai berita kemunculan Nabi yang semakin dekat dan akan mengusir orang Arab tersebut. Yang ketiga, suku Aus dan Hajrat dalam permusuhan yang kuat, maka mereka bersegera masuk Islam agar semakin kuat. Yang ketiga, pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. 1. Madrasah ilmiah atau Madrasah Al-Quran, Madrasah Masjid Nabawi. 2. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. 3. Penerapan syariah Islam. 4. Pemeliharaan Al-Quran. 5. Peningkatan harkat dan derajat wanita. 6. Pengajaran baca dan tulis. 7. Pembangunan masjid. 8. Perkembangan sastra. 9. Penghapusan perbudakan. 10. Perkembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.